Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Sistem Komunikasi 5G dengan judul Optimalisasi Kinerja Jaringan Sistem Komunikasi Seluler 5G. Selanjutnya akan dibuka oleh teman saya. Oke, next slide. Oke, adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Santi Hidayah dengan NIM 20101136. Lalu yang kedua ada Olista Cahaya Baihaki dengan NIM 20101137. Lalu yang ketiga ada Praditya Yusuf Setiawan dengan NIM 20101138. Yang terakhir ada Rizwan Aji Prasetyo dengan NIM 20101139. Next. Adapun topik yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik jaringan 5G. Topik kedua ada implementasi jaringan 5G di Indonesia. Topik ketiga ada optimalisasi kinerja jaringan 5G di Indonesia. Next. Sorry. Next, yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian dan karakteristik jaringan 5G. Jaringan 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler yang lebih cepat, responsif, dan andal dibandingkan dengan 5G. Dengan frekuensi radio lebih tinggi, 5G memberikan kecepatan unduh dan unggahan data hingga beberapa gigabit per detik. Kapasitasnya yang besar mendukung banyak perangkat terhubung, IoT dan teknologi cerdas, latensi rendah, memungkinkan komunikasi real-time dan aplikasi kritis. Network scaling memperbaiki layanan sesuai kebutuhan aplikasi. Dan 5G adalah langkah maju dalam konektivitas nirkabel dan mendukung transformasi industri. Next slide. Next slide akan dibawakan oleh teman saya, Lesta Cahaya Bayangkara. Oke, selanjutnya di sini pengertian dan karakteristik jaringan 5G. Yang pertama, kecepatan tinggi. Menggunakan frekuensi radio yang lebih tinggi, mencapai beberapa gigabit per detik untuk mengunduh file besar dan streaming video berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, kapasitas besar. Mendukung banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Penting untuk Internet of Things atau IoT dan teknologi cerdas. Yang ketiga, latensi rendah. Memungkinkan komunikasi real-time untuk aplikasi kritis seperti telemedicine, kendaraan otonom, dan game online interaktif. Yang keempat, network slicing. Memungkinkan pengaturan jaringan yang dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau industri tertentu. Yang kelima, mendukung transformasi industri. Memberikan koneksi lebih baik untuk berbagai aplikasi dan perkembangan teknologi di berbagai sektor. Next. Implementasi jaringan 5G di Indonesia. Implementasi jaringan 5G di Indonesia adalah langkah strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi telekomunikasi. Upaya meliputi peningkatan infrastruktur, alokasi spektrum frekuensi, kesiapan teknologi dan industri, regulasi yang mendukung, keamanan, dan pemberdayaan ekosistem. Meskipun negara tetangga seperti Singapura dan Australia juga berencana menerapkan 5G, kendala pandemik dan politik menghambat implementasi. Di Indonesia, 5G akan diluncurkan pada tahun 2022 dan diharapkan memberikan manfaat dalam transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi, sambil memperhatikan urgensi kebutuhan internet di daerah 3T dan biaya investasi yang signifikan bagi operator telekomunikasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, implementasi jaringan 5G di Indonesia. Yang pertama, spektrum frekuensi. Untuk memastikan penggunaan spektrum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kapasitas, cakupan, dan kehandalan jaringan. Spektrum frekuensi yang berbeda mempengaruhi data rate dan luas cakupan jaringan. Yang kedua, infrastruktur RAN. Untuk mengembangkan infrastruktur jaringan akses radio atau RAN dan teknologi akses radio atau RAT yang sesuai dengan standar 3GPP Rilis 15. Yang ketiga ada transmisi. Untuk perubahan dalam RAN mempengaruhi transport network,
dibutuhkan untuk transmisi canggih, penambahan instalisasi kabel fiber optik, terutama untuk pengembangan small cell, guna mencapai data rate maksimum yang tinggi. Optimalisasi kinerja jaringan 5G di Indonesia. Implementasi jaringan 5G di Indonesia menghadapi tantangan ketersediaan spektrum frekuensi dan keamanan. Regulasi untuk spektrum frekuensi perlu ditetapkan seperti 3,5 GHz, 2,6 giga, 700 mega, dan 26 giga. Kebutuhan publik akan akses informasi yang lebih cepat dari 4G belum sepenuhnya terpenuhi. Keamanan perangkat lunak menjadi perhatian karena rentan diserang oleh kriminal cyber. Mengingat jaringan 5G lebih berfokus pada aspek perangkat lunak daripada perangkat keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, melanjutkan pada optimalisasi kinerja jaringan 5G di Indonesia. Jadi dibagi menjadi 4 ya. Untuk optimalisasinya itu pertama adalah pengembangan teknologi. Jadi meningkatkan kinerja jaringan 5G di Indonesia dengan mengembangkan teknologi canggih dan efisien serta meningkatkan kapasitas dan kecepatan melalui penambahan tower BTS dan ekspansi jangkauan jaringan 5G. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan spektrum. Jadi dalam pemanfaatan spektrum ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan spektrum frekuensi yang tersedia secara optimal, ataupun ada spektrum yang ini ya, yang lama, misal spektrum dari 2G itu ini ini lagi ya, buat dipakai di 4G ataupun 5G. Kemudian untuk kerjasama berbagai pihak, jadi untuk bisa mengoptimalisasi kinerja jaringan 5G di Indonesia ini diperlukan kayak investor gitu ya. Jadi cara membangun sinergi antara operator telekomunikasi, regulator, vendor perangkat telekomunikasi, dan juga masyarakat itu diperlukan. Lalu yang keempat adalah tentu yang paling utama adalah edukasi. Jadi dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai manfaat dan keuntungan dari penggunaan jaringan 5G Indonesia, terutama di masyarakat umum ya. Oke, next. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.